Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selena Supratman dengan NIM 12 Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen di Universitas Dianusantara. Jadi kali ini saya akan membahas activity based costing. Apa sih based costing itu? Adalah suatu metode perhitungan alokasi biaya dari serangkaian kegiatan termasuk penggunaan berbagai sumber daya di dalamnya. Dalam manajemen keuangan suatu usaha, diperlukan efisiensi yang bisa dicapai dengan melakukan pengelolaan biaya berdasarkan aktivitas produksi. Activity Based Costing atau ABC adalah sistem perhitungan biaya perusahaan atau akuntansi yang ditetapkan atau diterapkan untuk mendapatkan total biaya suatu produksi. Penerapan sistem ini berdasarkan pada kegiatan produksi yang bergantung pada kebutuhan sumber daya tertentu. Ya, untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, perusahaan tentunya perlu membutuhkan biaya. Disinilah sistem ABC diterapkan. Ya, tujuan dari sistem ABC adalah menentukan alokasi biaya produksi secara objektif dengan mengidentifikasi skala keperluan sumber daya dan kaitannya dengan aktivitas. Manfaatnya apa aja sih? Memudahkan pengambilan keputusan, membantu pengembangan produk, mempermudah evaluasi keuangan, mampu bersaing dengan kompetitor bisnis, memberikan gambaran jelas tentang aktivitas produksi, ya. Saya akan menjelaskan yang pertama ada cost atau biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau yang dikeluarkan untuk memperoleh tujuan tertentu. Ya, ini yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa, pengorbanan ekonomis manfaat yang dirasakan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah expense. Expense ini biaya yang sudah expired ya, ketika biaya itu digunakan dalam produksi untuk menghasilkan revenue atau future benefit. Selanjutnya cost object atau objek biaya yang segala sesuatu dapat berupa produk, konsumen, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Yang terakhir dikenal juga istilah cost driver ya. Ini cost driver adalah pemicu biaya yang merupakan suatu variabel yang disebabkan timbulnya biaya, misalnya level of activity, jumlah tenaga kerja langsung, jumlah machine hour, dan lain-lain. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu direct cost dan indirect cost. Kalau direct cost tuh biaya langsung, kalau indirect itu biaya tidak langsung ya, yang tidak bisa dapat ditelusuri secara langsung. Ada traditional costing. Sistem ini yang tidak memisahkan biaya berdasarkan fungsi atau alokasi setiap bagian dalam proses manufaktur. Metode ini hanya dapat unit cost dari total cost keseluruhan dibagi dengan unit produksi yang dihasilkan sehingga setiap bagian dari proses manufaktur mendapatkan biaya yang setara. Ya, 3 metode yang digunakan dalam metode tradisional ini dalam mengalokasikan biaya tidak langsung, yaitu direct method, step down method, dan reciprocal method. Selanjutnya, activity based costing atau ABC ya, ABC. Yang tadi saya sudah jelaskan. Konsep perhitungan biaya dalam akuntansi manajemen didasarkan pada aktivitas-aktivitas bisnis dalam organisasi yang dapat diterapkan untuk menghitung biaya produk dengan lebih akurat. Produk merupakan hasil aktivitas-aktivitas bisnis tersebut memanfaatkan sumber daya yang berarti menimbulkan biaya. Biaya produk dihubungkan kepada aktivitas bisnis yang relevan dan kemudian sumber daya yang dimanfaatkan. Hal ini menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat dibanding dengan perhitungan menggunakan konsep tradisional tadi. ABC baik diterapkan di perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dan memiliki komponen biaya tidak langsung yang signifikan. ABC ini ada 4 level yang berbeda. Output unit level merupakan biaya aktivitas yang dilakukan setiap unit individu untuk setiap barang atau jasa. Kalau batch level, biaya atas aktivitas yang terkait dengan kelompok unit atau produk jasa. Product sustaining cost merupakan biaya aktivitas untuk mendukung produk atau jasa individual atau memperhatikan jumlah unit batch yang diproduksi. Untuk ini yang terakhir, biaya yang tidak dapat ditelusuri ke setiap produk individu tetapi mendukung organisasi secara keseluruhan.
Ini ada 7 langkah secara umum dapat dilaksanakan dalam mengimplementasikan ABC, mengidentifikasi produk yang digunakan sebagai cost object, mengidentifikasi biaya langsung dari produk, memilih dasar pengalokasian biaya cost allocation base, mengidentifikasi biaya tidak langsung yang terkait setiap cost allocation base, menghitung per rate unit, menghitung biaya tidak langsung, dan menghitung total cost. Ada tipe activity cost driven menurut Atkinson 2000 ya. Transaction driver, duration drivers, dan intensity drivers. Ini ada beberapa indikasi sebuah organisasi memerlukan sistemnya perhitungan biaya dengan menggunakan ABC yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Di antaranya adalah terdapat komponen yang tidak langsung dengan jumlah signifikan dan dialokasikan dengan menggunakan suatu atau dua cost pool ya. Sebagian besar tidak bisa langsung diidentifikasi sebagai output unit level cost dan sisanya masuk dalam kategori batch level produk yang tadi, produk sustaining dan facility sustaining. Produk-produk yang dihasilkan membutuhkan beragam sumber daya ya. Produk yang dibuat dengan mudah perusahaan memberikan keuntungan yang kecil. Di sisi lain, produk sulit dibuat atau sedikit diproduksi memberikan keuntungan yang cukup besar. Staf operasional memiliki pendapat yang berbeda yang signifikan dengan staf akuntansi mengenai biaya manufaktur dan pemasaran barang dan jasa. Untuk soalnya saya ambil dari 5-21. Nah, ini soalnya tarif biaya tidak langsung seluruh pabrik, departemen, dan ABC ya. Roadster Company (RC) merancang dan memproduksi suku cabang otomotif pada tahun 2017. Biaya overhead pabrik variabel aktual adalah $280. Memberi penetapan biaya sederhana, RC mengalokasikan overhead manufaktur variabel ketiga pelanggannya berdasarkan jam mesin dan memberi harga kontrak berdasarkan biaya penuh. Salah satu pelanggannya sering mengeluh dikarenakan harga yang tidak kompetitif, sehingga pengontrol RC, Matthew Draper, menyadari bahwa inilah saatnya untuk memeriksa konsumsi sumber daya overhead lebih dekat. Dia mengetahui bahwa ada 3 departemen utama yang mengonsumsi sumber daya overhead: desain, produksi, dan teknik. Wawancara dengan personel departemen pemeriksaan catatan waktu menghasilkan informasi ini ya, yang tabel ini ya. Ini untuk departemen yang ada desain, production, engineering. Ini cost driver design hours, engineering hours, sama machine hours ya. Manufacturing overhead in 2017 ini $35, $25 sama $220. Dan ini untuk cost drivernya. Untuk short term motors 150, Caesar Motors 250 sama Jupiter Auto ini ada 100 untuk desain ya. Ini desain, ini production, dan ini engineering. Nah, dipisah-pisah. Yang pertama, hitung overhead produksi dialokasikan ke setiap pelanggan pada tahun 2017 menggunakan sistem simple costing yang menggunakan jam mesin sebagai dasar alokasi. Jadi kita cari variabel MOH rate-nya dulu ya. Yaitu 280 dibagi 5.000. 5.000 dari mana? Dari total 300 ditambah 3.700 ditambah 1.000 itu hasilnya 5.000 ya. Ini hasilnya $280 dibagi 5.000 hasilnya $56. Machine hour. Nah, ini kita cari variabel manufacturing overhead allocated based on machine hour ya. Ini yang 56 ini kita kalikan dengan masing-masing machine hour ya. Untuk hasil $56 dikali 300 itu 16.000. Berapa? 16.700. 16.800. Untuk 56 dikali 3.700 yaitu 207.200. Dan ini hasilnya $56.000.
Nah, ini setelah dikalikan dengan per cost driver, kita jumlah Showtime Motors, Caesar Motors, sama Jupiter Auto itu ditambah ya. Hasilnya 280 sama hasilnya. Nah, ini untuk cara yang sederhana. Nah, yang kedua, hitung biaya overhead pabrik yang dialokasikan ke setiap pelanggan pada tahun 2017 menggunakan tarif biaya overhead pabrik berdasarkan departemen. Jadi ini satu-satu, kita pakai sistem ABC nih, MOH, Manufacturing Overhead 2017. Ini dibagi ya. Dibagi per cost drivernya. Ini 500. 150 ditambah 250 ditambah 100 itu hasilnya 500. Kita tulis di sini 500. Sama bawahnya juga 500. Nanti kita cek lagi. Kalau yang di bawahnya 5000. Ini dibagi semua. Dibagi $35.000 dibagi 500 hasilnya 70. 25.000 dibagi 550 dolar. Dan ini hasilnya 44 ya. 220 dibagi 5.000 44. Per mesin hour. Per design hour $70. $50 per engineering hour. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu. Ini ya. Untuk desain $70. Ini masukkan satu-satu ke dalam cost drivernya. Ini juga, ini nih $50 dan ini $44. Kita tulis ya satu-satu. Kita salin aja. Ini $50 ya. Dan ini $44. Sorry. Ya, ini semua dikalikan dan dijumlahkan di sini. 10.500. Ini 6.500. $250 dikali 70 itu 17.500, 5.000 hasilnya. 3.700 dikali $44, 162. 800. Ini udah pasti 7.000. 35.000. 7.000. 13.500. Dan 1.000 dikali 44, sorry. Saya 220. Ya. Untuk hasilnya 10.000 ditambah 6.500 ditambah 13.200. 30.200. 17.500 ditambah 5.000 ditambah 162.800 hasilnya 185 ya, 185.300. Dolar. Dan ini total dari 7.000 ditambah 13.500 ditambah 220 hasilnya 64.500. Sorry, ini 44 ya. Ya. Untuk hasilnya sama 280. Dan ini sudah selesai ya.
Ini menggunakan metode tradisional dan ini menggunakan metode ABC. Jadi sama-sama, tetapi ini berbeda ya, dengan berbeda, perbedaannya sangat jauh. Ini untuk hasilnya 16.207,56. Kalau ini 30.185. Kalau ini perbandingannya 56.000 sama 64. Jadi harganya berbeda ya per unitnya, per unit cost-nya, tapi hasilnya sama. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.